Bukan, Ajis bukan narasumber. Media apa tuh? Aja. Oh, media. Udah nikah belum bareng suami. Terus gini, sahabat juga. Kalian menfilter untuk bersahabat dengan lawan jenis itu seperti apa? Karena yang saya tahu bahwa lelaki, saya pribadi memilih sahabat wanita itu emang yang menurut saya menarik. Menarik dalam artian nggak fisik aja, wawasan gitu. Jadi emang pada dasarnya kalau saya memilih sahabat lawan jenis itu emang karena saya tertarik pada dirinya gitu. Bukan kan kalau saya nyari temen cowok Tarik. yang apa aja juga gaet. Homo. Nggak terlalu spesifik. Tertarik tapi tidak terlalu spesifik. Jadi hanya untuk memperluas link gitu atau memperbanyak teman lah. Tapi tidak ada katakanlah filter. Paling saya yang filter itu kalau nyari temen cowok yang penting tidak bikin saya rugi. Entah itu senakal apa, entah itu katakanlah sekriminal apapun. Ketika saya tidak rugi ya temenan gitu. Tapi beda kalau saya nyari temen cewek, saya yang menurut saya menarik ya saya dekati atau saya temenan lah gitu. Nah kalau kalian sendiri memfilter bahwa saya pengen temenan dengan lawan jenis itu gara-gara emang gimana gitu, atau ada alasan tersendiri kah? Kalau saya ya memfilter pertemanan cewek buat jadi sahabat, terutama buat jadi sahabat ya. Kalau misalnya temen cewek itu gak baperan, maksudnya setiap yang kita lakuin nggak dianggap dia sebuah tahap PDKT gitu, ya nggak masalah. Maksudnya ya bisa gitu jadiin teman. Tapi kalau misalnya baru dibaikin, kalau misalnya diminta tolong pasti ada niat nolong kan. Baru ditolongin dikit dianggapnya suka gitu kan. Nggak semuanya mau nolongin suka kan. Nggak semuanya ketika kita curhat suka, kita care suka enggak kan, padahal niat kita kan nolong doang, perhatian doang. Pengalaman orangnya pas masa kuliah pernah teman kuliah cewek diminta tolong gitu, minta tolong ya, apalagi teman gitu ya, tapi dia nganggapnya malah kayak PDKT. Dianya bapak bilang kayaknya suka gitu, padahal kan boro-boro ya. Tapi karena kita udah tahu temen cewek kita gitu, daripada dia nganggapnya kita lebih niatnya apa gitu, padahal kita niatnya teman-temanan, ya saya ngasih jarak buat space biar dia ngerti gitu ya, biar dia tahu bahwa kita tuh ngelakuin atau nolongin teh bukan buat PDKT atau apa, emang bener nolongin temen aja gitu. Ya soalnya suka katakanlah peka nggak jelas sih. Ya peka guys. Jadi ketika kita ngasih perhatian terhadap wanita atau sahabat kita sendiri, nah ada beberapa wanita yang suka pekanya itu nggak jelas, kayak ini suka nih. Jadi kadang kalau dianya nggak suka tiba-tiba ngejauh. Jadi kita aneh sendiri, sih kunaon gitu. Gitu kan. Benar. Dan lagian kalau menurut saya cowok itu ada beberapa wanita juga yang bilang bahwa lelaki itu nggak peka. PK tapi bukan PK ya. Peka itu apa sih peka? Kan orang seberang mah ngomongnya PK. Orang seberang mana ini? Orang seberang. Iya gitu. Iya, itu kan logat itu. Yes, ya. Tapi menurut saya kalau cowok bukan peka. Bukan. Tebak-tebakan. Maksudnya? Tebak-tebakan kayak bahwa gini misalkan misalkan Ajis cewek ya. Misalkan Ajis tuh dari pas ketemu mukanya tuh murung karena sesuatu hal. Terus kan si cowok nanya nih, kamu kenapa, sakit perut misalkan. Dan kalau misalkan tebakan si cowok itu benar biasanya cewek nganggapnya peka, ya kan. Tapi kalau salah biasanya nyari lagi, atau kamu kenapa lagi yang lain gitu. Iya, hampir kayak gitu. Jadi kalau saya sih ngalamin beberapa hal ketika mendekati wanita.
ya pasti saya sambunginnya dengan logika. Katakanlah kayak misalkan si ini lagi senang, kita cari historinya atau tanya ke temennya si ini sukanya apa gini-gini, ya kita tebak-tebakan lah biar nyambung gitu. Padahal jadi kalau menurut saya pribadi, lelaki itu tidak sepenuhnya peka. Oke, pakai perasaan, cuma lebih condong ke logika juga. Tapi kalau kalau cewek berpikiran bahwa lelaki nggak peka, emang maksudnya karena merekanya aja tuh lalu perasa gitu. Jadi apa yang kita lakuin itu sebenarnya make it simple. Ya dibuat sederhana aja, dibuat gampang. Ketika kita marah, ya daripada kita ngobrol, mending diem. Tapi si ceweknya ketika pengen apa-apa, malahan nggak ngerti si cowoknya gitu kan. Kamu kenapa sih aku pengen ini, kamu malah diem aja. Jadi kalau sebenarnya nafsu kepegung gitu, mau Smackdown mah DLHG lah, di smack gitu. Das pengen gitu kan, kesel gitu kan. Kalau cewek manja tapi nggak ngerti situasi kita, malahan sebaliknya si cewek pengen dimengerti lebih dulu gitu. Aneh sih, saya resah, jujur saya resah ketika seperti itu. Terus ini ada juga yang resah karena cewek misalkan lagi jalan bareng nih, mau makan kemana bebas, tapi ketika kita ajak ke misalkan ayam, ke pecel lele, tapi dia malah, kok kamu ngajak aku ke sini sih, aku kan nggak suka gini. Suka ayam, terserah aja kan mereka terserah aja mau pergi kemana juga. Tapi ketika udah sampai di sana dia malah gitu. Harusnya sih dia kayak misalkan kayak ngefilter juga, aku nggak suka ayam misalkan, aku nggak suka bawang-bawangan, ya udah bisa kan kita nyari tempat yang takut bau bawang gitu kan. Misalkan bau awak. ada sih kayak gitu, pernah sempat ada sih ngalamin juga waktu sekolah gitu. Pasti semua cowok ngalamin kayaknya pasti sih. Pasti. Yakin Anda? Yakin. Yang pernah berpasangan gitu. Saya mau ganti. Enggak. Jeng. Mau ke jeng. Enggak. Jeng. Oke, kita lop jawabannya. Pasti semua lelaki pernah mengalami pasti bingung karena yang pernah ya, yang pernah berpasangan, pernah punya pacar gitu. Iyalah, masa yang nggak pernah punya pasangan terus pasangannya siapa? Citra, Marina, Shinjui, Tante Lux, Bisi kan? Bisi gitu. Nih kan pasti pernah gitu. Ya kalau yang pernah emang kesel sih. Tapi kan yang dibilangin cewek itu kompleks kan. Maksudnya emang susah ditebak, kemudian terus gak jelas bisa. Tapi cowok juga kayaknya nggak jelas sih menurut cewek kayaknya. Aing jelas sih. Enggak. Soalnya blur gitu. Kadang ada blurnya gitu kan. Kadang ada blurnya juga. Bangsat ya kalian, bangsat. Enggak gini. Kayak apa ya? Ketika kita berpikiran bahwa katakanlah yang baik-baik atau yang buruk-buruk tentang lawan jenis kita, kalian pernah mikirin nggak bahwa mereka pun kayaknya sama mikir seperti itu kayak lawan jenisnya gitu. Ke lelaki kayak misalkan tadi Ajis bilang cewek itu kompleks, padahal menurut cewek ya cowok yang kompleks itu. Menurut sih tiap cewek cowok ada pastinya, maksudnya pastinya tuh pasti nggak dibarengi sama busu gitu. Oh enggak ya? Iya. Masuk. Iya ada fase. Ada setiap cewek cowok ada pastinya. Cewek pastinya biasanya masukin PMS. Masuk periode PMS. Sedang mungkin gercep kenu masuk. Nah, maksudnya kalimatnya nggak enak didengar gitu. Masukin PMS. Jadi ada PMS. Masukin. Mana nih? Bingung kan? Enggak, maksudnya sedang PMS. Periode PMS gitu. Pas baca penelitian baturnya orang. Iya, oke. Cowok juga ada PMS-nya. Nggak pernah sih. Ya moal mungkin bijil getih tinu eta. Iya. Apanya gitu. Maksudnya
cara emosionalnya gitu. Cowok juga mengalami fase mirip seperti PMS tapi namanya apa ya lupa lagi. Oh ada PMR. PMI. Astagfirullah. Ada cowok juga ada fasenya pasti istilah gaul keren nama rudet lah. Ada rudet. Ada rudetnya pasti. Setiap manusia ada rudetnya. Oh, jadi terlepas gender pun pada dasarnya manusia. Iya, pasti ada fase rudetnya. gitu. Tapi yang saya tahu fase rudet itu ketika nggak punya uang. Oh, itu mah pasti. Pasti. Rudet. Nggak punya uang, pasangan kita banyak maunya. Terus kerja di huntu teh kan dengan Sakit gigi, ya itu rudet sih. Rudet pisan. Padahal emang mending sakit hati daripada sakit gigi kan. Mending mana enggak juga. Itu sih. Kalian pikir mending mana? Mendingan enggak sakit. dua-duanya deh. Kalau disuruh milih, Milih yang menyelamatkan hidup kalian nih, sakit gigi atau sakit hati? sakit hati. Sakit hati. Jadi mending Sakit hati pasti akan terobati dengan sendirinya. Emang sakit kalau gigi juga sakit gigi terobati. Tapi kalau dicabut ompong boy. Enggak juga. Kan itu salah satu solusi. Sekarang kan kamu galau, salah satu solusinya apa? Nyari lagi yang baru. Iya. Betul. Nah, gigi juga seperti itu. Menurut aing mah mendingan sakit hati. Oh iya, mendingan sakit hati. Iya. Karena sakit gigi tidak Nyeri. akan Bisa dicabut gitu. oh, Ompong. kan tumbuh lagi. Banget. Emang nggak tumbuh? Nggak tumbuh lagi ketika dicabut? Enggak tuh boy. Oh enggak. Tergantung dari Umur. Suka ada air juga yang mun jiga air manehnya dicabut. Nah, kalau misalkan sakit gigi nih. Kita ke sakit gigi ya. Anak kecil yang belum punya gigi bisa nggak ngerasain sakit gigi? sakit gusi. Sakit gigi. Masa gusinya dicabut, boy? Bengkak, gusi bu, gak bengkak. Gusi mah mungkin dicabut. Masa gusi dicabut? Aduh. Gimana nih? Sakit gusi. Sakit gusi. Tapi mual dicabut oke. Enggak dicabut. Enggak lah. Cuma diobatin aja. Serem. Serem. Oke, kita ngomongin sakit hati. oke. Pasti pernah kali ya sakit hati. Wah pernah. Pernah sih. Nah, cara ngobatinnya biasa. Seperti apa nih biasanya gitu? Cara ngobatinya. Tanggal ya teh. bebas lah. Tergantung sakitnya sih. Bas. Bebas. Tergantung, kalau saya sih tergantung sakitnya. Kalau sakit hati, kalau nggak nyampe jantung ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih kalau hatinya aja. Asal jangan semua organ tubuh sakit gitu kan. Bingung. Berobatnya mahal. Keseripuk gitu mah. Komplikasi. Ya tergantung sih. Serius ini ya. Tergantung. Kalau misalkan sakit hatinya gara-gara pasangan, kalau sakitnya gara-gara pasangan ya paling keingetan doang. Terus palingnya pelampiasan ya. Katakanlah move on. Tapi saya rasanya itu pelampiasannya paling nyari cewek lain. Iya benar. Nyari cewek lain ya nggak satu sih banyak. Anda jahat dong. Enggak. Menyakiti hati wanita. Enggak lah. Enggak. Permainkan. Enggak. Menjadikan pelampiasan. Enggak lah. Nah, dari awalnya pelampiasan. Cuma kan kita nggak tahu ke depannya bahwa kita Tapi kan tadi Anda Tertarik. bilang banyak Awal cewek. iya banyak Awalnya- cewek. Iya, Awalnya gitu. gak jadi pelampiasan. Awalnya emang saya merasa cocok. saya pernah punya pengalaman ketika katakanlah putus. Nah, saya melampiaskan itu dengan mendekati wanita lain, nggak satu gitu. Nah, kenapa nggak satu? Karena ya pihak hati saya ini butuh yang cocok. Jadi emang kalau dibilang pertamanya buruk nih niatnya, ya emang ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kedepannya kalau saya nyaman ya pasti saya jaga hati saya. Anda egois sekali ya ternyata. Hati saya jaga terlalu duluan. egois. Nah, maksudnya hati saya jaga duluan. Ketika saya siap bisa menjaga hati saya akan menjaga hati pasangan saya. Gitu ya. Berarti sakit hati tentang pasangan. Iya, kalau tentang pasangan sih kayak seperti itu.
Kalau Kita ke pasangan aja lah. pengalaman aing ya, sakit hati terberat pas masa kuliah pacaran 3 tahun. Berakhir diselingkuhin. Aku tahu. Apa ya? Aku tahu. Enggak, Jis yang diselingkuhinnya Heeh lah. kurang berarti Anda. Main juga malam. Enggak, gini. Nah, enggak Ferdi dulu pernah Apa? cara mengobati sakit hati. Ajis juga belum cara mengobati sakit hati. Iya kayak tadi kan. Belum. Belum. Saya aneh. Oh bangsat ya. Saya aneh. Belum beres loh. Ajis belum beres loh. Aduh, Jangan bikin dia marah. Aduh. Kamu belum tahu dia marah? saya rewind. Oke. Anda akan bingung karena tidak akan terlihat. Saya rewind. Rewind. Jadi naon Dari itu? ke belakang. Ana diselingkuhin. Oh heeh, aing diselingkuhin ya. Saha? Ku Ferdi. kamu mana? Sama pasangan Anda. Mantan aja namanya. Kan dulu kan pacar. Iya. Pacaran 3 tahun, berakhir diselingkuhin, udah kenal keluarga, tapi terjadi diselingkuhinnya karena si ceweknya mendapat Lelaki yang lebih dari Ajis. yang lebih dari saya. Yang kuliah. Dia sudah bekerja. Kerja, Ya. terus dibanding-bandingkan gitu ya. Oh iya. Yang sakit. Double sih sakit hatinya. Double sakit hati. Sakit hati sama cewek, sekaligus sakit hati karena merasa direndahkan sama ada beberapa anggota keluarganya lah. Banding-bandingkan merendahkan secara finansial kan bagi cowok itu sakit hati terberat kedua. Ya. Harga diri boy. Harga diri. Terus masa self healingnya Menanggapi setahun lah. setahun Nggak mau deket cewek. nggak mau deket. Trauma. Mau deket cewek, ya deket juga. Jadi kalau deket cewek Smackdown. Smackdown. Gitu. Ada cewek nih, Smackdown. Gitu. Enggak, Hiji. LHG gitu kan. Enggak maksudnya menjauhi, nggak mau deket sama cewek, tapi kan kamu bersosialisasi. Gak ketemu maksudnya cewek gak juga. mau deket, bukan gak mau deket secara fisik. Oh. Ya fisik mah deket lah. Fisik Pasti ada mah teman deket. cewek, tapi gak mau ngedeketin, PDKT, cari pasangan, Gini dekat. Udah deket gitu. nete, Kok netes? Ajis. nempel. Nggak kesana. Deket gimana? Maksudnya gak mau ngedeketin cewek buat pacaran lagi lah. Jadi ya ada dekat, tapi cuman bener tadi. Jadi apa ya? Buat cuman seneng-seneng doang gitu. Gak dijadiin pacar, nggak cuman buat ya. Iya kan? Soalnya nggak mungkin kan cowok Pelampiasan kan? pasti punya perasaan ingin punya deket cewek gitu, pastilah. Pasti. Kebutuhan Ada juga pribadinya. jomblo pasti punya kan sebenarnya. Kan udah daek. Nah, Sayang itu sekali. alasan terberat sebenarnya. Itu jomblo itu sebenarnya alasannya bukan jual mahal atau dia terlalu mahal, tapi Tepayu nggak ada sih. yang mau, Bener. nggak ada yang mau. Benaun. Sabar. Sampai 5 Sabar. tahun ya. Saya itu kamu nyeritain saya, Iya. kamu nyeritain saya, berani ya kamu? Ya. Nah, kalau Ferdi gimana? Pelampiasan ya. Paling kalau enggak nyari sih emang hampir sama kayak Rere sih, nyari lagi apa kayak chat-chatin lagi cewek-cewek ya untuk deket, siapa tahu ada yang nyantol gitu sih ke hati. Ke hati. Ya lebih kayak gitu sih. Tapi sebelumnya biasanya suka paling dengerin musik lah sekencang-kencangnya misalkan. Menghabiskan waktu galau. Nah, biasanya salah satunya juga ke musik. Jadi ya emang sebelum ke cewek dulu ya pasti ke musik dulu lah. Masa pas misalkan putusin langsung chat enggak, pasti Galau. tapi nggak sampai ke kamar mandi gini-gini enggak ya, enggak sampai gitu ya. Pakai gayung, Pakai gayung. tempelin. Enggak sampai gitu. Nah, melewati pasti galau pasti beda-beda sih. Ya. Tapi orang nggak lama sih, biasanya cuman jarak sehari juga udah. Oh. Ya udah. Goblok sehari boy. Ya karena pacarannya nggak lama anjing. Putus. Ya nggak galau dong. Nggak galau dong, pacarannya bentar, galaunya sehari bukan galau dong. Tapi Musiknya yang didengar apaan sih sehari? Metal. enggak. Religi. Enggak. Obat. Enggak. Atau musik sugesti?
Enggak sih, musik apa ya pokoknya yang ada di laptop atau itu saya setel udah gitu aja. Kalau enggak gitar-gitaran, mainin gitar gitu. Iya, gitarnya dimainin, digesek-gesek enggak. Bukan biola kan? Dipetik lah. Putar-putar. Iya, ininya diputer-puter, iya. Ya kayak gitu sih, hampir sama juga sama Reresis, nyari lagi secepat mungkin. Nah gini. Saya juga ada pikiran gini. Kalau lihat tadi konteks yang Ajis diselingkuhin misalkan, kita semua diselingkuhin, misal. Nah, kalian kan berpikirnya, kalau saya berpikirnya gini, pertama bahwa oh si ini buruk untuk saya. Jadi ketika dia tidak memegang kepercayaan yang saya berikan, si wanita ini buruk. Saya berpikirnya seperti itu. Tapi ketika saya pikir ulang, apakah saya yang buruk untuk mereka sehingga mereka meninggalkan saya gitu? Bukan mereka terlalu banyak ya. Dia meninggalkan saya. Nah, saya mulai berubah pikiran tuh dari ketika ngalamin beberapa fase. Tadi kata Ajis ada fase-fase yang emang awalnya menyalahkan orang lain, kesini emang nggak menyalahkan diri sendiri, cuma katakanlah introspeksi diri. Apakah saya yang salah ketika pasangan saya meninggalkan saya? Nah, kalian pernah ada pikiran seperti itu nggak? Wah, sih tentu sih. Oh, enggak. Soalnya kalau buat selingkuh ya, kalau misalnya emang kekurangannya dari diri kita ataupun sebaliknya ya dari pasangannya, lebih baik diomongin sih. Bukan selingkuh itu bukan solusi gitu. Bukan solusi Ferdi. Emang orang kumaha? Selingkuh. Iya. Jadi selingkuhan Ferdi. Aduh. Maksudnya bukanya semua bongkar. Maksudnya semua orang tahu. Bukan sebuah solusi gitu selingkuh. Lebih baik kalau emang benar pasangan gitu ya. Lebih baik. Tapi kan alasannya gini, dia nggak mau. Jadi kan Ajis mungkin nemuin si pasangannya selingkuh, Ajis yang ngegapin dia selingkuh, ketahuan. Nah, karena kan alasan si ceweknya mungkin kayak gini, aku nggak mau putus sama Ajis soalnya takut nyakitin hati Ajis. Jadi ketika aku nggak nemuin sesuatu yang di Ajis itu nggak ada, yang aku pengen, gitu. Nah di yang lain ada, jadi dia katakanlah selingkuh. Ya tapi kalau misalnya pemikirannya kayak gitu ya buat apa gitu? Ada 2 cabang. Ya maksudnya tetap pacaran tapi tetap selingkuhan, terus nggak mau mutusin pacar benernya karena dengan alasan nggak mau nyakitin hati gitu. Ya buat apa gitu? Emang mau dia punya niatan gimana gitu sama pacarnya? Kan manusia suka bilang gini, kan hilaf. Pada dasarnya manusia hilaf. Gak mungkin selingkuh didasari hilaf. Mau mungkin dari masa pendekatan sama selingkuhannya aja pasti udah pikir baik-baik, udah buat keputusan sebaik mungkin gitu. Jadi selingkuh itu direncanakan. Pasti direncanakan. Gak mungkin secara tiba-tiba selingkuh. Mal mungkin kan orang tiba-tiba selingkuh. Pasti dari Rere. Kok vlog? Oh ya, maksudnya kalau saya ada pikiran bahwa ketika ya tadi apakah sayanya yang salah? Soalnya kan gini, si cewek itu ya balik lagi ya ke kodratnya bahwa hampir sepenuhnya menggunakan hati. Jadi mungkin dan lagian egoisnya wanita juga menurut saya bahwa wanita ingin dimengerti lebih dulu. Jadi ketika dia punya apa-apa atau ingin nuntut apa-apa, dia selalu katakanlah dengan kode Morse gitu. Sreng. Bawa bendera. Ya di kode-kode, sementara sayanya nggak peka. Jadi itu yang menurut saya jadi salah satu alasan pendukung wanita untuk melakukan perselingkuhan atau main belakang, main api, babakaran gitu. Panas dong. Api unggun. Camping ya kayak gitu sih kalau saya lihatnya. Jadi saya berpikiran bahwa selingkuh tidak akan terjadi ketika kita bisa memberikan rasa nyaman kepada pasangan. Waspadalah. Sebenarnya kan itu gitu hanya sebuah alasan. Maksudnya ya orang nanya kan kenapa selingkuh? Kenapa selingkuh gitu ya. Jawabnya ya karena aing cuek bla 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 bla.
Menurut Aing itu sebuah alasan. Ya emang alasan. Setiap orang pasti punya kekurangan lah. Ya kalau misalnya Aing emang dia kata cuek gitunya, ya harusnya ya nerima-nerima aja. Ya kalau dia juga punya kekurangan yang kita maklumin. Gak mungkin ada pasangan yang manusia sempurna lah, gak mungkin kan, pasti ada kekurangannya. Jadi menurut Aing itu sebuah alasan aja, mengada-ngada, alasan klasik, bukan karena dia emang pengen selingkuh aja, bukan karena diri kita ada yang kurang, enggak lah. Ya kalau misalnya emang dari kita ada yang kurang, udah ngerasa nggak cocok, ya kenapa nggak putus aja? Enggak usah selingkuh ya, udah aja bilang langsung aja. Lebih baik putusin terus jadian sama yang lain. Nah, soalnya kan ada tipe gini, kalau lingkungan orang yang suka sosialisasi ya, nah dia katakanlah nggak dapet yang dia pengen di pasangannya, curhat. Awalnya curhat. Nah si bangsat ini mengambil kesempatan didekatin. Ya udah, gimana? Kamu ada masalah apa sama pacar kamu? Saya jadi pendengar yang baik. Mungkin saya bisa ngasih solusi. Itu kata-kata buaya kampret gitu kan. Nah, ketika dia merasa ceweknya, oh ini lebih peduli, ini lebih ada daripada pacar saya. Lama-kelamaan, tak jadilah selingkuh gitu. Iya, kan rata-rata gitu kan. Berarti kan dari kita cuek itu emang benar sebuah alasan. Sebenarnya kan yang jadi dia selingkuh itu karena emang dia lebih nyaman sama dia aja, bukan karena kekurangan diri kita gitu. Tapi kan bisa kali Rek kayak gini, misalkan kayak tadi Rek kan yang awalnya curhat gini. Kenapa nggak misalkan ya jadian ya, misalkan dia jadian. Ya udah di situ langsung putus aja, nggak usah dientar-entar gitu. Jangan ditunggu lama-lama. Mending udah aja kalau emang udah kayaknya dia peduli gini jadian, langsung aja putusin kalau kata berarti orang. Niat baik yang berakhir dengan cara buruk mungkin ya. Ya ketika alasannya ya saya nggak mau nyakitin hati pasangan saya misalkan, alasannya gitu kan. Kenapa nggak langsung putus? Karena mungkin tipe-tipe, kan ada juga tipe-tipe orang ya, mungkin kalian juga merasa gitu atau punya pasangan atau punya teman yang kayak urang mah moal mutuskeun ti heula. Takut orang kan ngerasain lah ketika diputusin sakitnya kayak gimana, tiba-tiba diputusin misalkan tanpa alasan yang logis. Nah mungkin si cewek punya pikiran seperti itu dan dijadikan tameng. Jadi kalau saya lihatnya sih niat baik yang dengan cara yang salah gitu. Kayak gitu. Tapi ini pernah nggak sih kalian ngomongin tentang selingkuh ya? Kayak kita diselingkuhin terus kita ada niat balas dendam. Pernah. Ke dia juga atau ke cewek lain gitu? Ke dia juga. Aing pernah pas jaman kuliah itu kan selingkuh. Bodohna Aing masih nerima gitu ya, balikan. Masih mau nggak putus sih, maksudnya masih mau memaafkan lah, karena masih mabuk cinta. Buta lah ya. Tapi lama kelamaan kerasa gitu dari hati. Kita aja kerasa gitu, jadi ada ngebalas lah dikit. Dengan cara selingkuh juga atau dengan cara apa? Iya, niatnya nggak selingkuh, niatnya cuma buat main aja. Ya maksudnya artinya dia juga waktu dulu ya pemikiran dulu mikirnya biar dia juga tahu sebenarnya Aing mempertahankan teh bukan karena Aing gak bisa cari yang lain. Bisa. Tapi emang benar sayang aja gitu. Asik anjing. Sayang. Kali. Nah, gini, sahabat menurut kalian seperti apa sih? Ataukah kalian kenal terus tahu historinya, kalian nganggap dia sahabat? Atau sahabat yang emang menurut kalian orang yang selalu ada buat kalian? Atau gimana cara membedakan teman? Kan ada masih kalau saya tanya atau saya sendiri berpikiran teman dan sahabat bingung nih ngebedainnya gitu. Soalnya katakanlah saya punya sahabat teman dekat yang bisa disebut sahabat waktu SMP, tapi SMA nggak ada. Atau saya punya teman dekat lagi, terus jadi sahabat saya itu emang banyak atau teman saya yang banyak gitu. Saya masih bingung antara memilih sahabat dan teman gitu sih. Kalau kalian mandangnya sahabat dan teman itu emang beda atau sama? Emang beda gitu atau sama? Kalau orang sih yang penting
orangnya itu nggak BTB, butuh tebutuh. Jadi jangan kalau misalkan kita lagi senang dia nyamperin, kita lagi susah dia ngejauh, ataupun misalkan kita lagi di mana dia misalkan namanya cek kasar nama pundungan lah, cek goreng nama tong pundungan oge. Kurang dianggap sahabat kan? Misalkan saya lagi di mana nih sama teman yang baru saya kenal misalkan. Si teman ngajakan sensitif. Orang situ biasanya. Dan yang jangan merugikan. Jadi saya punya prinsip gini, Anda boleh memanfaatkan saya asalkan itu ke hal yang positif. Jadi kalau yang negatif saya biasanya gak nganggap itu sahabat gitu sih. Iya. Bang Irwan. Siapa Bang Irwan? Menurut saya temennya Bang Ilham. Mana tadi? Lupa. Kamu orangnya pelupa ya. Enggak, memorinya cuma sampai beberapa jam ke belakang. Orang keluar panto, pohon udah omongin lah. Memandang teman dan sahabat kayak gimana? Teman, sahabat. Menurut sih berteman dengan banyak orang. Tapi sahabat pasti di filternya apa? Ya yang bisa saling memaklumi sih. Mau melakukan hal buruk ya dimaklumi. Maksudnya ya kan balik lagi tadi, tiap orang pasti punya kekurangan. Misalnya si A kekurangannya rambutnya nggak ada gitu kan, kurang rambut. Atau bawa anda botak ya. botak. Ya maksudnya yang saling memaklumi. Terus yang tadi sama kayak Ferdi lah. Ya BTB senang sama orang lain pas lagi kesalahan goblok lah gitu. Terus ya paling gitu sih, kita saling memaklumi lah, yang bisa saling memaklumi gimana ada kekurangan kita, dia bisa memaklumi kita kekurangan dia, saling toleransi lah tingkat ini, asal jangan merugikan gitu sih, kayak gitu. Berarti Ya itu tadi sama, hampir sama sih. Emang benar ketika kalau dari materi ada sih ya yang emang beberapa juga emang ada, tapi banyak banyak. Kita masih temenan, cuman ya udah teman aja gitu. Jadi kalian nganggapnya teman nggak sahabat gitu. Ya udah teman-teman, walaupun dia misalkan dari kecil juga, tapi kalau kelakuannya kayak gitu ya udah teman-teman aja. Salah satunya ya, ngapain ada orang yang misalnya dia lagi BU, selain BO nya BU butuh udut, butuh udut. Dia nyamperin ke kita minta tolong, tapi setelah kita tolongin dia menghilang gitu aja, gak bisa dikontak tanpa jejak, nggak deket lagi ke kita, menjauh lah istilahnya, menjauh. Nah yang kayak gitu salah satu ciri orang yang BTB menurut aing gitu, pengalaman orang gitu. Nah ya baturan orang ya gitu, pas butuh pas BU pinjam duit gitunya, tapi nggak dibantuan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Padahal aing mau nagih jika debt collector gitu. Mau nagih kalau nggak butuh kan? Kalau butuh ya nggak akan nagih dong. Manusia nggak akan nagih kalau nggak butuh. Mengenai sahabat cewek, butuh nggak sih? Seru nggak? Menurut kalian apakah bisa? Seru buat apa? Buat kalian? Butuh dong. Karena kalau sahabat lawan jenis kan butuh kita dong. Bisa ya aja tadi banyak pelajaran yang bisa kita terima. Belajar apa aja? Ya belajar apa aja. Sama kalau gini juga kan, misalkan kita punya pacar terus kayak ulang tahun nih, cewek biasanya kalau dikasih ya, ini bisa tanya-tanya, gimana? gitu. Bisa kan. Jadi terus nggak canggung juga nanyanya. Itu aja dipitain. Kadonya, iya. Kadonya dipitain. Iya. Coklat ya. Kadonya Coklat. Ada perasaan lebih? Gimana nanggapinnya? Sampai sekarang sih enggak. Kalau Aman-aman ada perasaan aja. lebih nanggapinnya ya. Kalau saya bilang Apa? kalau misalkan saya suka, saya suka. Gitu. Tapi enggak, biasanya perasaan yang saya terima ketika dekat sama cewek atau sahabat cewek itu bukan nyampe ngajak minta status.
Jadi cuma sekedar suka atau saya suka sama kamu karena kamu menarik, karena kamu cantik, tapi nggak nyampe mau nggak jadi pacar, enggak sih. Karena apa? Kan? Karena tahu dianya nggak mau. Dapat dari mereka. Terus kan pengalaman mereka pun pasti beda sama cowok juga kan. Jadi pengalaman hidup apapun. Ya. Apapun. Jadi kan kadang kita juga suka nanya, suka aneh kayak rasanya PMS itu kayak gimana misalkan. Karena ketika kita punya pasangan kan rudet nih. Nah, jadi kita nyari dulu, nanya-nanya lah ke dia gimana nih. Oh, jadi cara mengatasinya gini, cara membawahinya gini. Kan mengatasi di atas, kan mengatasi di bawah. Gitu. Iya. Terus? Udah. Ya udahlah. Apa tadi saya nggak fokus ke sini? Bisa diulang nggak? Cewek, sahabat cewek butuh nggak? Cewek butuh enggak? Oh, Kalau misalkan lepasan lebih gimana? butuh ya yang kayak tadi saya bilang, yang kalau misalkan kita punya pasangan terus nanyain tentang sesuatu hal yang misalkan kita stuck di kita ya, misalkan stuck si teh harus kumaha sih, si teh kita teh harus gimana sih, kita biasanya suka ya cari tahu lah ke si sahabat kita, soalnya kan biasanya emang cewek mah hampir sama biasanya. Kamu ngapain gitu? Ini enak. Ya kayak gitu. Kalau sampai suka pernah juga ya bilang juga emang. Bilang sih. Kalau di SMA sih pernah sampai jadian itu karena orang penasaran. Orang kan orangnya penasaran. Jadi Bukan arwah. Penasaran enggak, ya jadi penasaran. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan pacaran sama sahabat itu atau teman itu kayak gimana sih? Bener kan rasa. Iya sih. Feelingnya. Perasaan. Kalau udah tahu ya udah, dan emang baik-baik enggak dong, baik-baik saja dong sampai sekarang masih temenan ya. Iya. Masih Emang biasa. Pasti dianggap. Nggak tahu juga sih. Ya Kayak mungkin gitu sih. Sekian ngobrol-ngobrol dari kita ya. Ya. Banyak yang dibahas. Kalau yang baiknya kalian ambil, yang buruknya kalian olah lagi. Olah lagi dong. Jangan dibuang dong. Sampah juga bisa diolah, ya bisa didaur ulang. Nah, hal buruk bisa kalian jadi tolak ukur. Oh, berarti kalau angin, makanya Anda jangan main malam. Kepikirannya tolak angin. Tua sih, kayaknya tolak angin. Kerok dong, kerok. Iya. Cara bapak-bapak pisan. Kerok dong, kerok. Ya mungkin sekian dari kita, ngobrol-ngobrol kita, dari saya, dari Ajis, dari Ferdi mungkin. Kalau kalian senang dengan obrolan Ajis, ya kalian boleh request lagi, tapi kalau enggak, masa itulah. Sapiraku. Tolonglah kerjasamanya. Tolonglah kerjasamanya ya. Ya nanti juga ada Instagram Ajis kalau kalian kepo. Kalau enggak blok weh. Apa-apa. Report Ya, ada kesan-kesan pesan Ajis buat mereka yang terjerumus friendzone. Janganlah. Sakit hati sendiri kalau friendzone. Kalau yang terjerumus suka ke sahabat gitu. Janganlah. Jangan juga. Kenapa? Enggak, suka boleh. Semua orang berhak suka. Rasa suka itu tidak bisa dibendung. Dia bisa disalahkan. Pasti punya. Tapi pasti kita bisa memanage semua itu. Manage ya. Tapi lebih baik menyimpan saja lah. Cukup sayang aja lah. Jaga gitu sahabat kalian. Teman tapi enak bawa jalan. Tidak makan. Iya benar. Satu frekuensi. Ya seperti itulah. Ya oke. Nanti kita ketemu lagi dengan teman-teman kita yang baru, atau bisa mungkin ketemu lagi sama Ajis. Gagap. Ya, sekian dari kami. Terima kasih, semoga menghibur. See you. Bye. Hai, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk di-share, komen, lalu like sebanyak-banyaknya biar kita tambah semangat lagi.
dan subscribe juga ya. Klik juga tombol lonceng. Semoga kalian terhibur. Bye bye.